Halo, perkenalkan nama saya Yolanda Putri Singkar Gesang, NIM 21330024, mata kuliah SBD, dosen Jonas Franky Panggabean, Eskom Mkom. Di sini saya akan mempresentasikan tugas SBD 4 atau Sistem Basis Data yang bertopik normalisasi data. Normalisasi database. Normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu informasi utama yang memiliki masalah tertentu atau masalah anomali menjadi beberapa tabel relasi dengan mengurangi redundansi yang tidak perlu. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan, misalnya menyebabkan ketidakkonsistenan data atau membuat sesuatu data menjadi hilang ketika data lain dihapus. Macam-macam anomali. Anomali permajaan. Anomali permajaan adalah masalah yang timbul saat terjadi perubahan terhadap sejumlah data yang mubazir, tetapi tidak seluruhnya diubah. Anomali penyisipan. Anomali penyisipan adalah masalah yang timbul saat melakukan penambahan data, dan data itu adalah primary key atau elemen kunci. Anomali penghapusan. Anomali penghapusan adalah masalah yang timbul saat melakukan penghapusan data dan data lain ikut terhapus atau hilang. Aturan normalisasi dinyatakan dalam istilah bentuk normal. Bentuk normal adalah suatu aturan yang dilakukan pada relasi-relasi dalam basis data dan harus dipenuhi oleh relasi-relasi tersebut pada level-level normalisasi. Ada beberapa level yang biasa digunakan pada normalisasi, yaitu bentuk normal pertama atau 1NF, bentuk normal kedua atau 2NF, bentuk normal ketiga atau 3NF. Nah, di sini ada contoh kasus yang mau dinormalisasikan, yaitu faktur pembelian barang pada PT Mutiara Mukti, Jalan MMI nomor 01. Di sini ada filenya, nomor faktur, tanggal, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, jumlah. Nah, di sini kita akan membuat tabel tidak normal atau anomali. Nah, di sini ada nomor faktur, tanggal, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, jumlah barang. Nah, di tabel tidak normal ini, datanya tidak boleh double. Datanya tidak boleh ditulis di sini double. Jadi, setiap data harus satu, tidak boleh double. Itulah yang dinamakan bentuk tidak normalisasi. Di sini ada dia yang kosong, itulah yang dinamakan bentuk tidak normal atau anomali. Nah, bentuk normal pertama atau 1NF. Sesuai aturan fungsional dependensi atau FD, tabel atau relasi dalam 1NF dan setiap kolom bukan kunci tergantung secara fungsional pada kunci utama atau primary key. Ini berarti bahwa setiap kolom yang bukan kunci harus tergantung secara fungsional pada kolom kunci utama atau primary key. Jika ada kolom yang tidak tergantung secara fungsional terhadap primary key, maka kolom harus dipisah dengan membuat tabel lain atau tabel baru, dan pada tabel baru tersebut juga ditambahkan kolom untuk primary key dari tabel asal atau sebagai relasi terhadap tabel baru. Tabel asal. Nah, di sini ada tabel pembelian. Ada nama faktur, tanggal, kode supplier, nama supplier. Nah, fil yang dari tidak normal tadi dipindahkan dia ke bentuk normal yang pertama, yaitu ada nama faktur, tanggal, kode supplier, nama supplier. Dan ada juga tabel daftar barang pembelian, ada kode barang, nama barang, jumlah, nomor faktur. Nah, itulah yang tadi fil-filnya yang dipindahkan ke bentuk normal yang pertama. Nah, sekarang bentuk normal yang kedua. Bentuk normal kedua atau 2NF. Dalam bentuk 2NF dan setiap kolom bukan kunci tidak memiliki hubungan yang transitif terhadap primary key.
Ini berarti bahwa setiap kolom yang bukan kunci harus tergantung pada kolom kunci utama atau primary key secara menyeluruh. Jika ada kolom yang memiliki hubungan secara transitif terhadap primary key, maka kolom tersebut harus dipisah dengan membuat tabel lain atau tabel baru. Dan pada tabel baru tersebut juga ditambahkan kolom sebagai tempat bagi kolom ketergantungannya dan menjadi primary key pada tabel baru. Kolom tersebut akan menjadi relasi yang menghubungkan tabel asal dengan tabel baru. Nah, di sini ada tabel pembelian. Ada nomor faktur, tanggal, kode supplier, nama supplier. Nah, di sini kan ada dia berbentuk bintang. Inilah yang dinamakan dengan kodenya. Inilah nomor faktur. Jika tidak ada nomor faktur ini, maka tanggal, kode supplier, nama supplier dia tidak tampil di sini. Dan ada juga tabel daftar barang. Ada kode barang, nama barang. Nah, di sini juga dia ada berbentuk bintang. Nah, di sini jika dia tidak ada kode barang, maka nama barang itu tidak akan tampil seperti meja, kursi, lemari, rak buku, televisi. Dan ada juga tabel daftar barang, ada kode barang, nomor barang, jumlah. Nah, di sini juga dia ada berbentuk bintang. Dan di sini jika kode barang tidak ada, maka nomor faktur tidak ada. Jika nomor faktur tidak ada, maka jumlahnya tidak akan tampil di sini. Nah, itulah yang dinamakan faktor, itulah yang dinamakan bentuk normal yang kedua atau 2NF. Nah, sekarang bentuk normal ketiga atau 3NF. Membuat tabel atau pemisah berdasarkan fieldnya bukan kunci kandidat. Membuat ketergantungan data atau dependensi. Nah, contohnya ini, pembelian. Ada nomor faktur, tanggal, kode supplier. Nah, dia dari field tadi dia dipisahkan. Inilah yang dinamakan tabel pembelian yang ada namanya nomor faktur, tanggal, kode supplier. Nah, ini ada dia berbentuk bintang. Inilah yang dinamakan kode atau nomor faktur. Jika tidak ada nomor faktur ini, maka tanggalnya tidak akan tertampilkan dan kode supplier juga tidak akan dikenal. Nah, ada juga dia tabel supplier. Ada kode supplier, nama supplier. Dia juga ada di sini berbentuk bintang. Nah, inilah yang dinamakan kode. Jika tidak ada kode supplier ini, maka nama suppliernya juga tidak akan tampil. Dan ada juga tabel daftar barang. Ada kode barang, nama barang. Dan jika tidak ada kode barang ini, maka nama barang ini tidak akan tertampilkan. Nah, tabel yang terakhir ada daftar pembelian. Ada kode barang, nomor faktur, jumlah. Nah, di sini juga dia ada berbentuk bintang. Nah, jika tidak ada kode barang, maka nomor faktur tidak akan ada. Jika tidak ada nomor faktur, maka jumlahnya juga tidak akan tertampilkan di sini. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.